Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang sangat luar biasa di mana Bung Firdaus Oyobo lagi-lagi memberikan peringatan kepada Roy Suryo, Rismon, Tifa agar segera mengemas barang-barangnya dimasukkan ke koper karena sepertinya sebentar lagi Polda Metro akan menahan mereka. Kalaupun Polda Metro tidak menahan, nanti ketika berkas mereka ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, maka kejaksaan kemungkinan besar akan menahan ketiga orang ini. Dan sepertinya sih kata Bung Firdaus akan ada kado awal tahun ataupun akhir tahun untuk para pendukung Pak Jokowi. Nah, selain itu, Bung Firdaus juga membeberkan sebuah analisis dan juga fakta bahwa Roy Suryo sepertinya hanya dimanfaatkan oleh Ahmad Khosinudin dan juga Abdul Ghafur untuk menaikkan pamor dua pengacara ini. Ya, tahu sendiri kan teman-teman, pengacara-pengacara ini biasanya selalu manjat sosial di kasus-kasus yang ini menyita perhatian publik. Dan sepertinya kasus Roy Suryo sangat tepat gitu ya kan. Nah, terakhir kita akan menyimak sebuah tayangan di mana Bang Zulfan Lindan kembali membongkar seperti apa strategi untuk memisahkan Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Dan ini berasal dari lingkaran Pak Prabowo itu sendiri. Waduh, ini makin menarik saja teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kabar Rizal Fadila terbaru. Hah? Seriusan ini Rizal Fadila sakit teman-teman? Tapi kalau kita lihat gambarnya sih emang ya kelihatannya sakit parah gitu ya kan? Pakai oksigen, infusnya di tangan, dua lagi kayaknya infusnya tuh. Wow, ini sakit apa Rizal Fadila nih? Masih pakai peci lagi, peci andalan dia ya kan, peci favoritnya. Tapi kira-kira menurut kalian ini AI atau editan atau memang benar-benar sakit teman-teman? Kali aja dia pakai jurus pura-pura sakit ya kan? Karena sudah mau diperiksa Polda Metro. Tapi kayaknya sih AI ini ya, karena masih pakai kacamata loh. Gimana menurut kalian teman-teman? Roy Suryo adalah tumbal dari pengacara-pengacaranya yang so tahu, ya, termasuk si Abdul Ghafur. Abdul Ghafur itu kalau bicara kan, saya lulusan UI, saya lulusan ini. Nggak ngari Abdul Ghafur, lu mau lulusan comberan juga kalau otak lu kagak ada. Hah? Abdul Ghafur, lu gua tantangin debat kagak mau lu Abdul Ghafur berapa kali. Ya, jadi itu, ya, artinya di sini, ya, buat apa memaksakan kehendak? Mendingan sekarang ini, saran saya kepada Roy Suryo CS ya, beli lele di pasar kan ada tuh 2 ember, jualan pecel lele aja gitu loh, daripada dia jualan lumayan untung satu hari 100-200 ribu, sebulan udah berapa ketimbang dia ngabisin waktu kesana kesono nyari donasi dan lain-lainnya. Kan si Roy Suryo sama Rismon ini kan ketika dicek rekeningnya nggak mau, giliran ijazah orang mau dicek sampai buang-buang duit ya kan. Duit dari mana? Mereka pengangguran total kok bisa punya duit? Berarti kan ada donaturnya. Makanya sekarang ini masyarakat banyak harus meminta kepada OJK atau meminta kepada lembaga yang menaungi perbankan, suruh buktikan si Roy Suryo bener gak tidak ada aliran dana masuk dari donatur. Gue yakin ada, karena Universitas Gadjah Mada melalui rektornya sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Jadi kebenaran otoritas sudah disebutkan oleh UGM. Mereka yang punya kebenaran otoritas. Maka ketika kebenaran otoritas itu sudah disebutkan oleh yang punya tanda tangan di dalam ijazah rektornya, yang punya tanda tangan dekannya di dalam ijazahnya, itu sudah menyatakan bahwa itu benar ijazah UGM yang dikeluarkan untuk Pak Jokowi, maka nggak ada alasan lagi. Ketika mereka memaksakan menggugat, memaksakan menuntut, ya hasilnya seperti tadi. Banyak yang ditolak, banyak yang gagal, NO, banyak juga yang, nah akhirnya mencelakai mereka. Nah ujung-ujungnya Pak Jokowi pernah berstatement, dari berapa orang yang jadi tersangka, 3 orang ini nggak mau dimaafkan. Nah, kalau Pak Jokowi sudah berstatement seperti itu, ya sekarang Roy Suryo cepat-cepat siapkan baju, koper, ya kan? Si Rismon juga siapkan koper, Dokter Tifa siapkan koper, ya kan? Daripada keluar-keluar terus menambah lagi keyakinan hakim untuk mempidana mereka yang lebih berat lagi, lebih baik mereka berzikir minta maaf, biar ancaman hukumannya ringan, biar vonisnya ringan. Kalau untuk melepaskan diri dari jeratan hukum udah susah, karena mereka ini udah menuju tahap 1. Mungkin sekarang udah tahap 1, tinggal tahap 2. Tinggal tahap 2, mereka masuk rangkeng. Jadi masalah Eli dan Eti yang menyatakan bahwa kelompok Roy Suryo itu sesat ya, misalnya sesat atau apalah, salah tafsir atau apa, itu
saya rasa itu sah-sah saja. Kenapa? Karena Eli Idanetti lebih cerdas daripada pengacaranya Roy Suryo. Gitu. Kenapa saya bilang lebih cerdas? Karena Bu Eli Idanetti itu orang yang pintar menganalisa satu perkara. Jadi ketika perkara itu dianggap tidak objektif, tidak substansional, ya, dia udah berkata benar. Tidak seperti rombongan Suryo yang memaksakan kehendak. Gugat, kalah, ya kan? Gugat, ditolak, lapor, ditolak, lapor, akhirnya dia dilaporin. Jadi ini kan tindakan-tindakan konyol secara bergelombol, ya, diduga melakukan permufakatan jahat terhadap Pak Jokowi. Akhirnya bumerangnya kepada mereka. Mereka sendiri yang kena batunya. Gitu. Makanya saya bilang di sini, ini bagus apa yang dijelaskan dan dijabarkan oleh Bu Eli Idanetti, karena Bu Eli Idanetti waras. Dia udah melihat ijazah orang, ya. Terlepas ijazah itu kata Roy Suryo yang fotokopi itu palsu atau apa, kata si Rismond Betok itu ijazah itu begini begitu menurut ahli forensik lah apa segala itu. Itu kan omongan mereka, bukan omongan lembaga survei. Ingat ya, di Indonesia ini ada lembaga-lembaga survei yang bisa menyelidiki setiap data seseorang dengan profesional dan legal. Yaitu seperti LPPI, LIPI dan lembaga-lembaga survei lainnya. Maka kalau seandainya hari ini si Roy Suryo mengatakan bahwa mereka ahli forensik, ahli foronsok, apa segala ahli rongsokan, kalau nggak ada legitimasinya nggak jelas, gitu loh. Mungkin ada koalisi perubahan. Nggak mungkin. Iya kan? Sekarang kan dianggap dalam paksi-paksi Prabowo ini ada juga yang tidak suka Prabowo itu berkoalisi dengan Jokowi, kan ada. Saya sebut aja lah, Menhan misalnya. Pasti nggak suka itu. Dia kepengen Prabowo ini jalan sendiri dengan dukungan dia, kan gitu. Terus siapa lagi nggak suka menurut Pak? Yang lain sembunyi, nggak suka banyak. Tapi sembunyi-sembunyi kan. Nah, Demokrat itu dia tidak dalam konteks ingin memecahkan Jokowi sama Prabowo. Dia mau jalan sendiri. Kalau bisa koalisi Prabowo dengan Jokowi itu kuat, tapi mendukung dia. Kan gitu. Tapi kan itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi dipaksakan. Namanya orang mau maksa diri kan bisa aja. Tidak mau bertabrakan dengan Jokowi misalnya. Tidak mau bertabrakan antara AHY dengan Gibran misalnya kan. Tapi bisa juga numpang sama Menhan ini, Demokrat. Ya, kalau Menhan kan dari dulu dengan SBY dekat. Iya. Kan pernah jadi sekjen. Iya. Wamen. Sekjen dulu kan. Iya. Habis itu menjadi Wamen. Iya. Wamenhan. Nah, sangat dekat. Dan praktis dulu juga kan SBY kan alumni Kodam 5 Jaya juga. Kodam Jakarta kan. Ya, jadi dekatlah, punya singgungan yang sangat dekat antara Syafri Samsudin misalnya dengan SBY. Nah, jadi ya saling memanfaatkan semua nih. Ya, mau kemana? Yang menginginkan perpisahan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu faksinya Pak Menhan Syafri Samsudin ini. Ya, saya kira begitu. Kita kan bisa cium. Ya, satu misalnya. Dengan ada pertemuan PKS dan Surya Paloh bersama Pak Syafri, alasannya boleh dibilang itu biasa-biasa aja. Tetapi secara politik pasti ada tujuan yang lebih strategis. Ya kan? Orang tahu semua Surya Paloh sangat kecewa dengan Jokowi. Walaupun dia penyebabnya sendiri. Ya kan? Begitu juga PKS. Ya kan? Nah, ini nanti kan ketemu di permukaan ya. Tidak bisa berkoalisi permanen juga antara PKS, Nasdem dan Demokrat. Iya, kemarin udah dicoba kan. Kok koalisi temporer aja nggak bisa, apalagi permanen tiga partai itu. Sangat penting kan. Iya. Tapi mau dipaksakan lagi. Nah, mungkin pengikatnya itu Pak Syafri. Ya. Dianggap bisa mengikat ini. Karena kan begini, aneh juga menurut saya ya. Walaupun peristiwa-peristiwa itu bisa dilupakan, orang bisa melupakan. Pak Surya Paloh itu kan
banyak mengeluh juga sama saya. Ya kan? Aduh, ini saya sama Pak Prabowo dan Sapri ini kan saya mau ditangkap katanya kasus tanah tinggi. Pengamuan BCA itu kan. Jadi dia masih ingat terus itu. Bagi Surya Paloh dia nggak lupakan itu. Mungkin bagi Sapri dan Pak Prabowo juga nggak lupakan. Kan waktu itu Pak Sapri kan di Kodam kan. Iya benar ya, Pangda. Jadi nggak heran kita. Nah, apa bisa ketemu seperti ini? Jadi ketemu tapi saling curiga. Saling ini Surya Paloh biarpun orang Aceh, dia pakai keris juga, taruhnya di belakang. Sapri juga, kata orang-orang Makassar campur Minang, dia juga taruh kerisnya di belakang, nggak taruh di depan. Iya kan? Iya. Jadi aku yang banyak ngomong. Iya emang abang ya, kita mau dengerin abang di sini. Kan? Ijazah yang diteliti Roy Suryo ini emang benar palsu. Benar yang dikatakan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ijazah yang diteliti mereka ini nggak ada embosnya, nggak ada watermarknya, stempelnya itu di belakang foto bukan di depan foto. Benar yang dikatakan mereka. Ya gimana nggak benar, orang yang diteliti mereka bukan ijazah aslinya Pak Jokowi, cuman yang ada di foto lalu mereka teliti. Ijazah aslinya Pak Jokowi kan lagi di Polda. Jadi buat orang-orang yang percaya Roy Suryo dan kawan-kawan, coba periksa isi kepala kalian ada otaknya nggak? Ya gimana? Orang yang percaya Roy Suryo ini gak bisa mikir. Orang Roy Suryo belum pernah melihat ijazah aslinya Pak Jokowi. Baru kemarin dia melihat ijazah aslinya Pak Jokowi saat gelar perkara khusus. Kok sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi ini palsu? Lah kalau kita percaya kalau ijazahnya Pak Jokowi ini asli, karena kita percaya sama UGM. UGM udah menyatakan asli, KPU udah menyatakan asli. Terus mau apa lagi kita? Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Wujud ketakutan saudara Joko Widodo kalau masuk ke pengadilan sehingga berusaha bernarasi agar ada minta maaf damai dan dihentikan. Ada ketakutannya. Jadi gini ya, saya sampaikan bahwa yang mungkin beredar yang dilihat Bapak Insinyur Joko Widodo itu adalah pernyataan-pernyataan dari pengacara Bang Egy Sujana. Ini kan berbeda nih. Ya, di situ memang ada beberapa saya lihat di media sosial Ibu Eli dan Eti itu banyak mengunggah ya bahwa sudah melihat terus kemudian ada kemungkinan meminta maaf dan lain-lain sebagainya. Tetapi Pak Jokowi tidak pernah untuk menawarkan itu. Dia hanya merespon pertanyaan. Itu dulu yang paling penting. Biar kita nggak dikatakan lagi playing victim nih sama respon Bu Kosi prematur gitu tadi loh. katanya. Maksudnya Respon prematur terlalu cepat, nggak ada yang minta bukan maaf. orang bertanya. Namanya pertanyaan kan dijawab. Beda kalau saya bilang gini. Yang mau minta maaf saya akan maafkan. Nah itu beda. Ini tidak. Jadi menjawab pertanyaan. Ada menjawab ya. pertanyaan terus kemudian ditambah dengan pengacara Bang Egy juga ada niatan ke arah situ. Sehingga mungkin ya makanya tidak semua kan. Kenapa tidak semua? Karena seperti itu. Nah memang di dalam hukum pidana ya jelas bahwa masing-masing yang bertanggung jawab individual ya kan. Individu. Jadi individu masing-masing ya. Jadi kalaupun ada yang dimaafkan dan ada pun tidak, itu kan hak kembali kepada Bapak Insinyur Joko Widodo. Kalau dari sisi Pak Jokowi, ini ngeliatnya apa sih? Apakah memang ada yang sengaja membuat agenda politik sehingga reputasinya Pak Jokowi ini jelek? Oh ya atau pasti. turun atau gimana sih? Itu udah pasti. Jadi gas terus sampai bagaimana di downgrade-nya beliau, bagaimana beliau supaya tidak lagi ya karena masih ada wapres kan. Itu akan sangat menguntungkan Jokowi karena sampai saat ini pun yang masih dibahas di top of mind di berbagai media itu lagi-lagi adalah persoalan ijazah dia muncul terus secara eksis. Debat TV gue rasa hampir topik yang paling seru dan ratingnya paling tinggi. Betul. Debat Jokowi. Malah lebih bagus diperbincangkan secara terus-menerus ketimbang menghilang sama sekali di ruang publik. Kalau ini bagus diperbincangkan buat political gain Pak Jokowi, harusnya Pak Jokowi nggak menempuh jalur hukum dong. Tapi kan ini juga permainan yang tidak bisa dia mainkan sendiri. Dia kan harus ngikutin ritme yang akan terjadi. Kalau pihak lawannya mendesak supaya ini kemudian ditunjukkan di pengadilan, dibuktikan, dia kan tetap harus mengikuti dan menunggangi situasi yang terjadi kan.
gitu. Jadi Jokowi mencoba untuk bermanuver dari situasi-situasi yang ada, dan saya pikir ini kalau kita lihat dari karakter seorang Jokowi dan bagaimana dia muncul, ya zigzag politik ini itu sangat canggih dilakukan oleh Jokowi. Jadi jurus-jurusnya tidak biasa. Keunikannya dan ya kalau orang bisa bilang kehebatannya adalah dia mampu memainkan jurus-jurus yang out of the box. Ya itu karena kecanggihan beliau, karena mungkin pernah survival dalam situasi yang sulit di masa lalu. Jadi andalannya itu adalah yang street smart. Jadi ya ini rumusnya Bang Pacul nih Korea nih. Gitu. Kan? Jadi dia harus bisa menggunakan resource yang terbatas untuk memastikan kepentingannya secara optimal itu bisa terpenuhi. Gitu. Dan ini adalah jurus yang bisa dia lakukan ketika dia tidak lagi memegang kekuasaan, tetap harus dibicarakan, terus diingat oleh publik. Bahkan di saat buruk, di saat dihujat, di saat lagi coba didemoralisasi, dia bisa, kalau bahasa lo tadi bagus banget, meaning making ya, menunggangi berbagai isu sehingga kemudian interest kita bisa terpenuhi di sana. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang pandangan-pandangan dari Bung Firdaus Oiwobo mengenai kasus ijazah Pak Jokowi, mengenai Roy Suryo, Rismon Tiva yang ya kuat dugaannya hanya dimanfaatkan oleh Abdul Gofur, Ahmad Hosinuddin, ya ditumbalkan lah begitu teman-teman ya. Ya kalau saya sih pribadi memandang, bisa kita lihat ya, kasus ijazah Pak Jokowi ini kan sangat populer, sangat menjadi pusat perhatian masyarakat karena setiap hari ada di TV, setiap hari ada di YouTube, setiap hari ada di media sosial, setiap hari dibicarakan oleh orang, dan mata masyarakat kan melihat siapa nih kuasa hukumnya, siapa pengacaranya nih. Nah, apalagi kalau nanti pengacara ini bisa memenangkan Roy Suryo. Tapi kalau kita lihat ya, pengacaranya kayak Ahmad Hosinuddin, ya jejak rekamnya aja buruk teman-teman. Langkah-langkah politiknya tuh sangat kurang baik menurut saya ya. Dan ini saya ambil dari pandangan-pandangan beberapa ahli hukum gitu, yang menganggap Ahmad Hosinuddin ini kurang paham mengenai apa yang sedang ditempuh oleh dia dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini. Dan mengenai Abdul Gofur, wah Abdul Gofur lebih liar lagi teman-teman. Dia sudah membuka peperangan dengan Eli Danetti, kuasa hukum dari Egy Sujana. Dan sepertinya Bang Firdaus juga berdiri di belakang Ibu Eli Danetti yang lebih waras, yang lebih rasional dalam melihat, memandang kasus ijazah ini. Dan menurut kalian gimana teman-teman? Coba kalian komen di bawah ya. Dan saya tadi sedikit agak shock, kaget mendengarkan pernyataan ataupun penjelasan dari Bang Zulfan Lindan mengenai faksi-faksi di lingkaran Pak Prabowo ini, yang ternyata memang bukan ternyata, tapi ini masih dugaan, ini masih analisis teman-teman. Ada beberapa orang yang tidak senang dan juga mungkin ingin Pak Prabowo ini balik kepada pendukungnya di tahun 2019 kemarin, yang notabene-nya itu ada PKS, ada kelompok Islam ya kan, ada siapa lagi waktu itu ya? Siapa lagi? Habib Rizik dan lain sebagainya, ada Rocky Gerung, ada Amin Rais, ya itulah. Tapi ya sayangnya mereka agak sulit untuk melakukan itu karena gerombolan-gerombolan pembenci Pak Jokowi ini nggak bisa masuk ke lingkaran Pak Prabowo karena ada Mas Gibran. Nah, ini yang sulit. Walaupun mungkin hubungan Pak Prabowo Jokowi dibuat tidak enak, tapi ya masih ada Mas Wapres Gibran di situ yang setia, yang siap bekerja untuk Pak Prabowo, untuk pemerintahan dan lain sebagainya. Ya sepertinya memang harapan-harapan itu akan sia-sia, akan menjadi harapan belaka, tidak akan terwujud karena ya kita lihat keharmonisan Pak Prabowo dan Pak Jokowi sangat luar biasa. Di setiap pidato Pak Prabowo, beliau selalu memuji Pak Jokowi ketika ada proyek yang diresmikan Pak Prabowo dan dibangun di era Pak Jokowi. Dan juga ya Pak Jokowi tidak pernah mengintervensi dan lain sebagainya. Di setiap pidato-pidato Pak Prabowo juga selalu mungkin pasang badan lah untuk Pak Jokowi. Dan ini luar biasa teman-teman. Jadi kalau ada yang berusaha untuk memisahkan kedua tokoh ini, ya udahlah, mimpi di siang bolong menurut saya. Dan tadi lagi-lagi debat panas terjadi antara Hosinuddin serta melawan Ade Darmawan dalam acara Indonesia Pagi kalau nggak salah TV One. Dan ya kita lihat saja nanti seperti apa kasus ini masuk sampai ke pengadilan, sampai ke penuntutan, sampai ke ya masih panjang lah teman-teman. Mungkin kasus ini mungkin masih sampai tengah tahun depan gitu ya kan. Semoga cepat ada kejelasan lah. Semoga Polri cepat melimpahkan kasus mereka ke kejaksaan, masuk pengadilan, dan kita menonton live pengadilan kasus ijazah Pak Jokowi. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.